Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pengajian fikih nikah kita, yang pembahasan kita masuk ke dalam bab pembahasan at-talaq, di mana pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah talak 3 dalam satu majelis. Terdapat khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama berkenaan dengan hal tersebut. Namun yang nampak bagi saya bahwasanya hal tersebut adalah kewenangan qadhi. Ketika Nabi SAW menetapkan talak 3 dalam satu majelis itu dihitung 1. Dalam hal ini Nabi SAW sebagai qadhi memutuskan hal tersebut kepada pasangan yang bersangkutan. Nah, makanya ketika di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memutuskan jatuh 3 meskipun dalam sekali majelis, bukan dalam rangka beliau itu menyelisihi Nabi SAW, tapi memang karena kewenangannya sebagai qadhi. Ini yang nampak bagi saya dalam hal ini. Nah, malam hari ini kita melanjutkan untuk membahas hadis yang ke-6 tentang permasalahan bahwasanya ucapan nikah, talak dan rujuk ini bukan perkara yang menjadi bahan main-mainan. Artinya Nabi SAW di sini menegaskan, diucapkan sungguh-sungguh akan dinilai sungguh-sungguh oleh Allah, diucapkan main-main juga akan dinilai sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hadisnya berikut kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun jidduhunna jidd, 3 hal yang sungguh-sungguhnya itu akan dinilai sungguh-sungguh. Jidduhunna jiddun, ketika dia serius diucapkan oleh orang yang mengucapkan, maka akan serius pula di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hazluhunna jiddun, dan al-hazl yaitu main-mainnya itu juga akan dianggap sungguh-sungguh. Al-hazl yakni para syurah atau pensyarah dari kitab-kitab syurahul hadis, di antaranya Shahibul Mirqah, itu mengatakan al-hazlu an yurada bi syai'in ghaira ma wudi'a lahu bi ghairi munasabatin bainahuma. Diinginkan sesuatu dengan ucapan yang bukan pada tempatnya, tanpa adanya munasabah, tanpa adanya kesesuaian. Nah, ini membedakan antara hazl dengan majaz. Jadi majaz itu yang diucapkan dengan yang diinginkan itu berbeda, tetapi antara yang diinginkan dengan yang diucapkan masih ada munasabah, hubungan. Contoh wajahmu itu adalah rembulan. Tapi ini tasbih ini. Yang dinamakan majaz itu langsung. Jadi tidak ada perbandingan antara yang diserupakan dengan yang hal yang diserupakan dengannya gitu. Jadi ketika perkataan kita mengatakan aku melihat rembulan berjalan gitu.
Nah, yang dimaksud adalah seorang dengan wajah rupawan gitu kan, yang bercahaya seperti rembulan. Tetapi diungkapkan aku melihat rembulan berjalan. Maka yang diucapkan rembulan ini kan bukan rembulan sesungguhnya yang diinginkan. Artinya bukan rembulan yang ada di langit sana yang diinginkan. Tetapi yang diinginkan adalah seorang yang berwajah rupawan, kemudian diungkapkan dengan ungkapan rembulan. Nah, antara rembulan dengan wajah orang tersebut itu ada hubungannya, ada munasabahnya. Yaitu munasabah apa? Keindahan. Dua-duanya itu sama-sama indah. Aku melihat singa di atas mimbar gitu kan. Bukan singa ngamuk di atas mimbar, enggak, tapi seorang yang pandai berorasi, berapi-api, menyala, menggelegar gitu kan. Nah, sebagaimana singa yang menunjukkan kejantanan dan dominasinya terhadap wilayah yang dikuasainya gitu. Jadi mirip seperti singa yang yang buas ketika dia berapi-api di atas podium. Jadi ketika dikatakan aku melihat singa di atas podium, yang dimaksudkan bukan singa hewan yang mengaum itu, tetapi seseorang dengan kemampuan orasinya yang menggelegar disamakan dengan singa. Nah, antar keduanya itu ada munasabah, ada kesesuaian, yaitu sama-sama berwibawa, sama-sama memberikan rasa takut bagi yang melihatnya, sama-sama memberikan rasa segan bagi yang menyaksikannya. Jadi seperti itu kan. Nah, adapun hazal gitu, antara yang diucapkan dengan yang diinginkan ini berbeda, tetapi antar keduanya itu tidak ada munasabah. Maka yang paling paling berkesesuaian dengan istilah bahasa kita ini, hazal ini adalah main-main gitu loh, bukan sesungguhnya. Nah, kalau kemarin di media sosial itu yang lagi viral mengatakan sesuatu baru kemudian bercanda, ini hazal itu seperti itu. Jadi yang diinginkan, yang diucapkan itu tidak diinginkan. Ketika mengatakan kamu saya talak begitu kan. Enggak kok, aku cuma main-main aja. Nah, itu hazal. Ini yang dimaksudkan dengan hazal. Nah, ketika itu dilakukan dengan hazal sekalipun gitu kan, diucapkan dengan main-main sekalipun, syariat itu akan menganggapnya itu sungguh-sungguh. Nah, yang mana sejatinya hadis ini melarang seorang muslim untuk menjadikan lafaz atau ucapan nikah, talak, dan rujuk ini tiga ini sebagai bahan candaan main-mainan dengan pasangannya gitu. Wa hazluhunna jiddun, yang main-main dianggap sungguh-sungguh, yaitu apa? An-nikah. Yang pertama an-nikah, yang kedua at-talaq, kemudian yang ketiga adalah ar-raj'ah. Rawahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4, yaitu ashabus sunan al-arba'ah illa an-Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Wa sahhahahu al-Hakim, disahihkan oleh al-Imam Hakim. Wa fi riwayatin li Ibni Adi min wajhin akhar, kemudian terdapat riwayat lain dari al-Imam Abu Ahmad Ibnu Adi min wajhin akhar dha'ifin, dari jalur lain yang dhaif. Al-Imam Abu Ahmad Ibnu Adi itu menyusun kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal namanya. Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal ini adalah himpunan keterangan informasi untuk perawi-perawi yang dhaif. Nah, disyaratkan di dalam kitab tersebut perawinya itu tidak mesti dhaif. Maksudnya apa? Jadi seorang perawi yang pernah mendapatkan celaan dari kritikus hadis, meskipun dia tidak dhaif, beliau masukkan ke dalam kitab tersebut gitu loh. Nah, baru nanti beliau mendiskusikan sebagai kesimpulan, ada kalanya nanti seorang perawi
Itu ketika mendapatkan celaan, ketika mendapatkan kritikan cela dari seorang kritikus, Al-Imam Abu Ahmad bin Adi ini terkadang menguatkan perawi tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti bahwasanya perawi ini tidak layak untuk didhaifkan. Akan tetapi hadis-hadis dhaifnya ini sumbernya itu bukan dari dirinya, melainkan dari keteledoran perawi-perawi setelah. Nah, itu ada kalanya Imam Abu Ahmad Ibnu Adi demikian memberikan keterangan di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Sehingga dalam hal ini hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Ahmad Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal ini pada umumnya mayoritasnya adalah hadis yang dhaif, karena beliau membawakannya sebagai contoh, ini loh riwayat-riwayat dhaif yang dimiliki oleh perawi fulan. Nah, ini yang dihadirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah salah satu dari jalur riwayat hadis salasun jidduhun najid ini. Ada redaksi yang berbeda yang dibawakan oleh Imam Abu Ahmad Ibnu Adi, yaitu apa? At-talaq, al-itaq, wan nikah. Jadi sebagai pengganti roja'ah itu adalah al-itaq, pembebasan budak. Jadi ketika seorang majikan mengatakan kamu saya merdekakan gitu, maka sudah jatuh kemerdekaannya. Nah, ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hanya saja sanad hadisnya itu dhaif sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Walil Harits ibn Abi Usamah. Kemudian di dalam Musnad Al-Harits ibn Abi Usamah diriwayatkan dari jalur Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, rafa'ahu, dirafa'kan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya adalah la yajuzu al-la'ibu fi thalathin. Tidak boleh bermain-main, bercanda-canda untuk 3 hal. Yang pertama at-talaq wan nikah wal itaq, yaitu talak, nikah dan memerdekakan budak. Faman qalahunna faqad wajabna. Barang siapa yang mengucapkannya maka telah sah hukumnya. Wajabna, telah wajib hukumnya itu ditetapkan. Wasanaduhu dhaif, tapi sanadnya juga dhaif. Yang di dalam Musnad Al-Harits ibn Usamah ini terdapat inqita' atau keterputusan sanadnya. Nah, ketiga riwayat ini baik dari Abu Hurairah, kemudian Abu Ahmad Ibnu Adi dan Al-Harits ibn Usamah ini tadi menunjukkan bahwasanya yang pertama tidak boleh bermain-main untuk 3 ucapan ini. 3 ucapan ini ketika nanti diucapkan dalam rangka main-main oleh Allah Subhanahu wa taala tetap akan dinilai sungguh-sungguh, tetap akan dinilai serius oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan ketika meriwayatkan hadis ini, jadi kan hadis ini tadi dikatakan diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali Nasa'i, berarti hanya 3 dari 4 ashabus sunan yang meriwayatkan, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Nah, di dalam Ma'alimus Sunan ini salah satu referensi syarah dari Sunan Abi Daud yang ringkas, padat. Al-Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman, mazhab beliau Syafi'i, beliau mengatakan ittafaqa 'ammatu ahlil ilmi, telah sepakat mayoritas ahli ilm, mayoritas ulama, ala anna shariha lafdhit talaq, bahwasanya sharih ucapan talak itu benar-benar diucapkan talak gitu. Idza jara ala lisanil baligh, ketika keluar dari seorang yang sudah baligh, dewasa, al-aqil, dan dia berakal, tidak majnun gitu. Fa innahu mu'akhadun bihi, maka itu dianggap tetap hukumnya, diambil tetap hukumnya. Wala yanfa'uhu an yaqula kuntu la'iban
au hazilan, tidak bermanfaat baginya kalau dia nanti mengaku-ngaku saya cuma main-main atau saya cuma canda-canda saja gitu. Sepakat amatu ahlil ilmi dia akan ditetapkan sebagai keputusan hukum. Nah, ini yang diucapkan yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala. Nah, di antara ayat umum yang menaungi permasalahan ini adalah kalam Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Allah berkalam wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan candaan, huzwa, istihza, bahan candaan, hina-hinaan. Nah, maka dalam hal ini nikah, talak dan rujuk ini salah satu dari ayat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam surah Ar-Rum yang terjemahannya seringkali dicantumkan di undangan-undangan nikah itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah gitu kan. Allah menjadikan pasangan dari jenis kalian sendiri gitu. Agar kalian itu sakinah bersama dengannya. Maka nikah dan hukum yang berkaitan dengannya ini termasuk ayat Allah, jangan dijadikan bahan candaan. Nah, maka ketika Nabi SAW mengatakan tiga hal ini, an-nikah, at-talaq, ar-raj'ah, kalau diungkapkan dengan sharih, memang lafadznya itu nikah dan lafadznya itu talak dan lafadznya itu rujuk gitu. Ini jatuh hukumnya. Seorang ayah atau wali punya anak perempuan bercanda dengan seorang pemuda gitu kan, ku nikahkan kamu ya sama anakku ya gitu. Oh ya Pak, saya terima nikahnya. Banyak yang menyaksikan, itu sah sudah. Jatuh hukum pernikahan ketika menggunakan lafadz nikah. Tapi kan nanti kalau menggunakan lafadznya selain lafadz nikah yang persamaannya di dalam bahasa kita, ini belum jatuh. Seperti apa? Ku kawinkan ya gitu kan. Nah, pakai kawin enggak, belum. Tapi kalau nikah iya, karena nikah ini adalah kalimatnya Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam berdasarkan dasar dari surah Al-Baqarah tadi, ayatullah itu tadi, yang dimaksud ayatullah ini adalah lafadz nikahnya. Termasuk dalam keumuman ayatullah adalah lafadz nikahnya. Nah, nanti ditegaskan ditegaskan lagi dalam hadis Nabi yang Nabi SAW sampaikan di khutbah wada'. Nabi mengatakan dalam khutbah wada'nya itu apa? Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada istri-istri kalian. Bertakwalah engkau kepada Allah terhadap istri-istri kalian ketika memperlakukan istri kalian gitu loh, kata Nabi. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian itu mengambil diri mereka itu dengan rasa aman dari Allah. Dalam redaksi yang lain bi amanatillah. Kalian mengambilnya itu dengan amanat dari Allah. Artinya Allah mengamanatkan kepada Anda wahai para suami gitu. Anda ambil dia dari walinya, pindah hak perwaliannya itu dari walinya, Anda ambil dia gitu kan. Itu dengan amanat dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rasa aman bagi para walinya gitu. Ketika sudah diucapkan ucapan nikah itu, oh aman sudah anakku sama suaminya gitu kan. Yang memberikan jaminan keamanan siapa? Allah Azza wa Jalla. Melalui apa? Melalui ucapan akad nikah yang sudah disebutkan itu tadi. Maka dalam hal ini Nabi mengatakan fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan farjinya itu dengan kalimat Allah. Nah, ini yang menjadi dasar oleh jumhur ulama, diantaranya madhab al-Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat harus dengan lafadz nikah, tidak boleh dengan persamaannya gitu. Tidak boleh dengan persamaannya. Aku sandingkan engkau dengan putriku, tidak boleh.
belum sah anunya ketika mengucapkannya dengan sandingkan. Makanya di dalam ucapan akad-akad nikah yang sering antum hadiri ketika dalam prosesi akad, redaksinya itu saya nikahkan gitu. Dan jawabannya saya terima nikahnya. Bukan terjemahannya saya kawinkan, saya terima kawinnya gitu kan. Nah, di dalam syariat yang diterima adalah lafadz nikah dan lafadz zawaj. Zawajna. Nah, kalau yang lafadz zawaj kita dapatnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadz zawaj untuk menikahkan Nabi Muhammad dengan Zainab bintu Jahash. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara. Setelah Zaid itu menceraikan istrinya, yaitu menceraikan Zainab, dan telah habis masa iddahnya, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengannya, yaitu dengan Zainab bintu Jahash, agar tidak ada haraj gitu kan, agar tidak ada rasa dalam diri ini tidak nyaman. Orang Jawa bilang pekewo gitu kan, rasa tidak nyaman untuk menikahi mantan istri dari anak angkat, fi azwaji ad'iyaihim, terhadap istri dari anak angkatnya. Nah, ayat nggak berhenti di sini gitu kan. Kalau ayatnya berhenti di sini berarti seorang ayah angkat ini jangan ragu-ragu sama istri dari anak angkatnya, sampai situ saja gitu kan. Enggak, tapi ayat dilanjutkan idza qadaw minhunna wa tara, kalau sudah diceraikan gitu kan. Ya kalau belum diceraikan nggak boleh. Bukannya jangan ragu-ragu, enggak boleh memang. Nah, ketika nanti sudah diceraikan karena statusnya anak angkat, dia bukan bukan anak kandung, Allah Subhanahu wa taala halalkan di situ. Dan yang jadi contoh pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ini sedikit kami informasikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi dengan Zainab bintu Jahash, kenapa ke Allah langsung yang menikahkan? Sementara istri-istri Nabi yang lainnya itu wali-walinya yang menikahkan. Maka hikmahnya di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Zainab bintu Jahash ini posisi urutannya itu adalah istri yang kelima yang dinikahi oleh Nabi, yang mana surah An-Nisa yang menyatakan pembatasan istri sampai 4 itu sudah turun. Artinya ketika surah An-Nisa yang membatasi maksimal poligami itu 4, ini berlaku untuk semua. Sehingga ketika Allah hendak memberikan kekhususan bagi Nabi Muhammad, harus Allah langsung yang menegaskannya. Makanya Allah langsung yang menikahkan Nabi dengan Zainab, karena dia istri yang kelima. Sehingga pada saat menikah yang kelima inilah pertama kali Nabi menambah lebih dari 4. Dan menambah lebih dari 4 ini hak kewenangannya harus Allah langsung. Allah langsung yang menurunkannya di dalam surah Al-Ahzab tersebut gitu. Ini satu, Allah langsung. Kemudian yang kedua gitu, posisinya Zainab bintu Jahash ini adalah mantan istri dari anak angkat. Orang Arab itu secara tradisi mereka itu mengangkat anak. Nah, mengangkat anak itu beda dengan mengasuh anak. Kalau mengasuh anak ini kan di kehidupan kita sehari-hari, anak yang mungkin orang tuanya tidak mampu itu kemudian diambil, diasuh. Tetapi hak perwalian ketika nanti menikah, kemudian hak waris itu nggak dapat. Itu anak asuh. Nah, kalau anak angkat itu kan oleh masyarakat Arab itu diberi hak waris gitu. Ya, kedudukannya sudah jadi anak kandung sendiri meskipun tidak lahir dari rahim istrinya gitu loh anunya. Nah, ini yang hendak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surah Al-Ahzab itu.
bahwasanya sama sekali tidak boleh seseorang itu menganggap anak yang dia tidak ada pertalian darahnya sebagai anak kandungnya. Nah, untuk membatalkan sendi-sendi itu gitu kan, salah satunya Allah tunjukkan menikahi mantan istri anak angkatnya itu boleh. Maka Allah nikahkan langsung. Karena pada saat Nabi menikah ini kan jadi bahan gunjingan orang-orang munafik di Madinah. Ini Muhammad sudah bernafsu dengan anak mantunya sendiri. Ini Muhammad sudah melanggar ketentuan Allah dengan menikah lebih dari 4. Nah, maka untuk menutup, membungkam mulut-mulut orang munafik itu kan Allah sendiri yang harus turun tangan di situ melalui wahyunya. Nah, ini yang terjadi pada Zainab bintu Jahsy. Kemudian yang kita ambil dalam permasalahan kita ini adalah dengan lafadz zawaj itu boleh. Di samping kemudian lafadz nikah, karena lafadz zawaj ini adalah kalimatullah, kalimatnya Allah, ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ini diucapkan, meskipun itu main-main, ketika sudah ditetapkan maka ini sah gitu. Nah, talak demikian. Ketika mengucapkan talak, seorang suami main-main dengan istrinya, entah bercanda seperti apa, kemudian dia sebutkan talak terhadap istrinya, maka jatuh hukum talak. Dan kalau dia mengatakan saya cuma main-main saja gitu, saya cuma main-main saja, tidak berlaku, jatuh sudah hukum talak. Nah, ketika nanti dia menarik ucapannya, mungkin dengan setelah itu dia melakukan hubungan badan dengan istrinya dan menyesal, tetap dihitung jatah talaknya itu sudah jatuh 1, tinggal 2 jatah talak lagi gitu. Karena jatah talak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang masih bisa untuk rujuk itu 2 kali. At-talaqu marratan, 2 kali talak, maksudnya apa? Yang boleh rujuk. Tapi kalau sudah 3 kali dia mengucapkan talak, tidak boleh lagi rujuk sebelum istri itu tangkih zaujan ghairah, dia menikahi suami yang lain lagi. Ketika sudah ditalak oleh suami yang keduanya, baru kemudian dia boleh kembali kepada suami yang pertama. Ini untuk talak. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu yang menjadi ketetapan di sini adalah lafadz ucapan talak, maka persamaan atau terjemahan talak ini juga tidak berlaku ketika diucapkan bukan dengan lafadz talak, artinya dengan lafadz cerai. Ya, mungkin antum akan dapati perbedaan nanti dengan yang mungkin pernah disampaikan asatidzah yang lain. Pandangan saya, kalau ucapannya itu cerai, belum jatuh talak, kecuali dia menginginkan talak. Jadi ada niat sorih dalam hati menginginkan talak, baru jatuh talak. Kalau dia mengucapkan cerai, karena cerai itu bukan kalimat Allah gitu loh. Dalam hal ini, ketika lafadz nikah itu tidak sah kalau lafadz nikah itu tidak sah kalau diganti dengan kawin. Demikian pula talak itu kalau diganti dengan cerai nggak sah juga gitu loh. Jadi bagaimana bisa hukum farji yang asalnya itu haram kemudian Allah halalkan dengan kalimat Allah yang ucapannya nikah itu dan menjadi halal, baru kemudian menjadi haram dengan asumsi telah jatuh talak, padahal yang digunakan ucapannya ucapan cerai. Ucapan cerai bukan kalimat Allah Azza wa Jalla gitu. Jadi yang dinilai sungguh-sungguh oleh Allah kalau dia ucapannya ucapan talak. Kalau ucapannya cerai belum jatuh, karena dia adalah terjemahan. Terus kemudian lagi substansinya juga berbeda. Antum buka nanti di KBBI, cerai itu maksudnya apa? Substansinya pisah. Kalau pisah belum jatuh talak gitu loh.
Nah, talak substansinya apa? Hakikatnya tolakun itu bebas, jadi membuka ikatan gitu loh. Sudah diikat dengan ikatan pernikahan, suami kemudian menyatakan bahwasanya kamu lepas bebas sudah gitu loh. Nah, kalau seorang yang mengatakan cerai sama istrinya itu dalam dalam uruf yang selama ini banyak kita lihat, itu cuma pisah aja, nggak mau tidur satu ranjang dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini saya berpandangan belum jatuh talak kalau menggunakan lafaz cerai gitu. Kecuali ketika dia mengucapkan cerai itu sudah ada niatan tekad memang hendak menjatuhkan talak. Ini nanti pembahasannya itu diantaranya di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dibagi menjadi dua, talak sharih dengan talak ghairu sharih gitu loh. Talak sharih itu adalah talak yang memang diucapkan kata talak. Yang diucapkan kata talak ini akan dinilai sungguh-sungguh oleh Allah meskipun main-main, meskipun tidak ada niat ya. Meskipun tidak ada niat talak, ketika kata talak sudah diucapkan jatuh itu talak. Baru kemudian yang kedua, talak yang ghairu sharih itu adalah talak dengan sindiran. Pulang aja kamu ke rumah ibumu gitu. Saya nggak mau lagi tidur seranjang berdua sama kamu gitu kan. Nah, yang demikian ini kalau tidak ada niat untuk mentalak dalam hati belum jatuh. Yang kedua tadi ini talak ghairu sharih namanya. Nah, mengucapkan cerai ini juga talak ghairu sharih karena yang diucapkan cerai bukan talak gitu loh. Jadi hendaknya dibedakan yang demikian. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya kasus istri marah-marah sama suaminya gitu kan. Minta ceraikan aku, terus suaminya bilang iya gitu kan. Ini sudah jatuh talak atau belum? Belum. Karena tidak ada kata talak. Dalilnya apa? Hadis ini gitu loh. Dalilnya apa? Hadis ini. Ustaz, ini kan hadis yang dhaif itu riwayat yang setelah ini. Saya belum menjelaskan untuk yang hadis ini, hadisnya tadi disahihkan oleh Imam Hakim. Namun sejatinya hadisnya sanadnya itu hasan. Dan Imam Hakim itu mensahihkan karena ammatul fuqaha gitu kan, mayoritas ulama mendasarkan hadis ini di dalam fatwa mereka tentang nikah, talak dan raja'ah atau rujuk gitu. Nah, rujuk juga demikian, ketika sudah misalnya seorang suami sudah mengucapkan kata talak dan kemudian jatuh gitu kan, talak. Nah, suami nanti mengatakan kepada istri kita rujuk, maka rujuk itu dijatuhi hukum rujuk dan habis jatah satu bagi suami tersebut untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hadis ini gitu kan, maka hendaknya masing-masing dari kita menjaga ucapan kita dalam tiga hal ini, karena tiga hal ini dia berkaitan dengan perkara furuj, perkara kemaluan ini kan. Nah, ini para ulama menyatakan wadzalika ta'kidun li amril furuj. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal ini sebagai ketegasan dari Allah bahwasanya dalam perkara kehalalan dan keharaman untuk kemaluan ini jangan dijadikan bahan mainan, candaan tiga ucapan ini. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sanad dari periwayatan hadis ini tadi sudah kami sampaikan bahwasanya sanadnya adalah hasan. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah itu meriwayatkan hadis ini dari Al-Qa'nabi Abdullah ibnu Maslamah. Ini beliau ini muridnya Imam Malik, min awthaqin nasi fi muwatta'i al-Imam Malik. Jadi di antara murid unggulannya Imam Malik yang itu paling thiqah, paling kuat periwayatan muwatta'nya itu. Sampai kepada kita muwatta'nya Imam Malik ini diriwayatkan lebih dari 15 versi riwayat gitu. Dan di antara yang terkenal yang mutadawil baina tullabil ilm, yang banyak dipegang oleh para penuntut ilmu, itu yang pertama adalah riwayatnya
Al-Laits. Kemudian yang kedua riwayatnya Muhammad ibnul Hasan, ini muridnya Imam Abu Hanifah. Dan yang ketiga yang juga masyhur terkenal adalah riwayatnya Al-Imam Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi ini. Jadi Al-Qa'nabi yang gurunya Imam Abu Daud untuk periwayatan hadis ini adalah salah satu dari murid unggulannya Imam Malik dalam periwayatan Muwatta. Beliau mengatakan haddatsana Abdul Aziz. Al-Imam Al-Qa'nabi ini, Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi, meriwayatkannya dari Al-Imam Abdul Aziz ibn Muhammad. Abdul Aziz ibn Muhammad ini salah satu periwayat hadis di Madinah, dikenal dengan sebutan Ad-Darawardi. Terkadang nanti di dalam sanad hadis itu didapati rawahud Darawardi gitu kan. Yarwihi anid Darawardi. Yaitu siapa nama beliau? Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi. Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi, Abu Muhammad Al-Madani, perawi di Madinah. Beliau ini tidak sampai pada derajat thiqah, tetapi derajatnya itu saduq. Kana yuhadditsu an kutubi ghairihi. Seringkali Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi ini meriwayatkan hadis itu dari catatan yang dimiliki perawi lain selain dirinya, fayukhti, kemudian keliru dalam menyampaikan. Jadi bukan dengan catatannya dia sendiri, tapi catatan orang lain, sehingga kekeliruan yang yang berasal dari pemilik catatan aslinya itu, kalau dia keliru, Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi ini juga ikut keliru ketika menyampaikan. Nah, ini sering kali terdapat kekeliruan yang demikian. Namun secara umum beliau adalah perawi yang soduk. Perawi yang soduk ini hadisnya adalah hasan gitu. Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Habib ibn Ardak Al-Madani. Abdurrahman ibn Habib Al-Madani ini predikat jarh wa ta'dilnya adalah linul hadis, layyinul hadis. Fi hadithihi lin. Jadi layyinul hadis itu maksudnya apa? Lin itu lunak, dhaif itu lemah. Ya, kalau dalam tradisi bahasa kita lunak sama lembek itu sama atau beda gitu. Kalau lunak masih bisa berdiri gitu kan, cuma dia ditunjul aja rebah gitu loh, apa ditunjul itu, digoyang sedikit gini jatuh gitu loh, itu lunak. Tapi kalaunya lembek atau apa namanya itu dhaif, berdiri nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa menopang gitu. Jadi hadis yang dhaif itu dia adalah hadis yang nggak bisa berdiri sendiri, dia memerlukan penguat dari hadis lain untuk menjadikannya dia berdiri gitu. Sudah sudah isya ya. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian meriwayatkan dari Imam Atha ibn Abi Rabah, beliau thiqah faqih fadil. Atha ibn Abi Rabah salah satu poros periwayatan di Mekah, meriwayatkan dari Yusuf ibn Mahak al-Makki. Jadi dua perawi ini dari Mekah. Yusuf ibn Mahak inilah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika dilihat silsilah sanad hadis ini dari Abu Hurairah kepada Yusuf bin Mahak dan kemudian Atha bin Abi Rabah, ini dua orang perawi Mekah, kembali lagi ke Madinah ketika diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Habib Al-Madani sampai kepada siapa tadi, Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi ini di Madinah, dan terakhir kepada Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi, ini juga perawi di Madinah. Sehingga secara umum silsilah sanad hadis ini dipenuhi oleh perawi Makkah dan perawi Madinah. Nah, yang tadi disampaikan bahwasanya Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini karena di dalam sanadnya ini perawinya itu tidak sampai pada derajat thiqah semuanya gitu. Ada yang soduk. Soduk itu nilainya B. Kalau thiqah itu nilainya adalah apa? Nilainya adalah A gitu. Sehingga inilah yang menjadikan bahwasanya hadis ini secara sanad periwayatannya dia hasan.
Lah Al-Imam Hakim An-Naisaburi kok menyatakan sahih gitu kan. Allahu taala a'lam. Jadi madhabnya Imam Hakim itu seperti madhabnya Imam Ibnu Khuzaimah, bahwasanya semua hadis yang layak untuk diterima gitu itu diistilahkan dengan istilah sahih meskipun sanadnya itu hasan. Nah, ini pembahasan yang demikian ini sudah pernah saya sampaikan pada munasabah yang lain, bahwasanya ada di antara para ulama hadis itu yang tidak memandang pembagian hadis sahih dan hasan. Jadi semua hadis yang layak untuk diterima itu diistilahkan dengan sahih. Karena untuk apa dipilah-pilah jadi sahih dan hasan, bisa diamalkan kok gitu kan. Itu argumentasi mereka. Nah, di antara yang punya pandangan demikian adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Nah, ketika dilihat dari silsilah guru dan murid, Imam Ibnu Khuzaimah ini punya murid Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban ini punya murid Imam Hakim gitu loh. Jadi ada apa istilahnya kalau dunia akademik itu genealogi gitu. Ada silsilah guru dan murid sampai kepada Imam Ibnu Khuzaimah ini, sehingga yang nampak bagi saya Imam Hakim ini pandangannya sama atau madhabnya sama dengan Imam Ibnu Khuzaimah. Hadits yang hasan itu diistilahkan oleh beliau dengan istilah sahih. Demikian, Allahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.